Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sedikit perkongsian melalui santapan rohani pada pagi ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan salam sejahtera pada pendeta, penatua, dekan, dan semua rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membawa kalian untuk merenungkan satu perkongsian kita, yaitu taat kepada Allah daripada manusia. Mari kita lihat dalam Rasul pasal 5 ayat 29. Ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Baik, ini dapat kita lihat penyataan Petrus dan rasul-rasul yang lain, di mana sewaktu mereka dihadapkan ke mahkamah agama, mereka dengan berani berkata bahwa mereka itu lebih taat kepada Allah daripada manusia. Sebab kita tahu mereka ini telah dilarang keras untuk mengajar nama Tuhan, tetapi mereka dengan penuh iman untuk berkata bahwa mereka itu taat kepada Allah daripada manusia. Baik, di sini boleh kita lihat itu dua perkara, yaitu pertama, yaitu dari segi ajaran manusia. Jadi ajaran manusia ini sudah tentulah berpaksikan kepada hawa nafsu manusia ataupun kehidupan yang takyul ataupun yang dongeng. Nah, ini boleh kita lihat di dalam 2 Timotius di pasal keempat ayat 2 hingga ayat 4. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Baik, inilah yang memberitahu kepada kita tentang suatu sikap ajaran manusia itu. Mereka itu lebih suka kepada ajaran-ajaran yang salah ataupun yang dongeng. Nah, kita dapat melihat bahwa mereka ini lebih suka kepada ajaran-ajaran menurut kehendak mereka, memuaskan hawa nafsu mereka, sehingga mereka lupa terhadap pencipta mereka. Sama juga seperti kalau kita lihat dalam di 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Di sini berkata, tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 berkata, latihan berdani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandungi janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Baik, apa yang dapat kita lihat di sini ialah takyul ataupun hawa nafsu manusia itu tidak dapat memberikan keselamatan kepada manusia itu, tetapi hanyalah keinginan, kepuasan hati itu saja yang membolehkan mereka mencapai kenikmatan. Tetapi dari segi hal rohani, mereka itu jauh diperkenankan oleh Tuhan, karena mereka itu tidak dapat melihat kebenaran Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita harus seperti Paulus yang menyatakan bahwa mereka itu sanggup meruntuhkan benteng setiap kubu si jahat ataupun keangkuhan manusia. Lalu kita lihat dalam 2 Korintus di pasal 10 ayat 5. Di sini mereka berkata, kami mematahkan setiap sesat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengandalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, inilah sikap Paulus yang menghadapi segala penentangan terhadap ajaran-ajaran manusia yang menuruti hawa nafsu, yang dongeng. Tetapi mereka dapat mematahkan setiap keangkuhan mereka, tetapi memberikan, menawan segala pikiran mereka dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Baik, yang kedua ialah apakah yang dibawa oleh rasul-rasul tentang ajaran ataupun nama Tuhan Yesus itu, yaitu mereka menyatakan nama Tuhan Yesus itu dapat membebaskan masuk ke dalam kerajaannya di surga. Artinya mereka membawa nama Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia itu dari belenggu dosa. Nah, kalau kita lihat dalam Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik, disinilah yang boleh kita lihat tentang bagaimana rasul-rasul membawa nama Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan orang masuk ke dalam kerajaannya di surga. Sebab mereka tahu dalam dunia ini tidak ada nama lain yang dapat membebaskan dosa itu selain daripada nama Tuhan Yesus sendiri. Baik, yang kedua ialah kita harus takut kepada Tuhan Allah kita, Bapa di surga. Karena kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita di surga itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang dapat memberikan segala sesuatu terhadap kita. Nah, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan ayat 14, di sini berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi, sudah tentulah apa yang dibawa oleh rasul-rasul ini adalah nama Tuhan yang dapat menyelamatkan orang masuk ke dalam kerajaannya di surga, membebaskan belenggu dosa. Dan juga kita harus takut kepadanya, karena ya takut kepada Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya lah kita dapat mengenal Tuhan Allah kita. Nah, karena Dia sajalah yang dapat membebaskan kita dari segala bebanan dosa itu. Jadi akhirnya setiap kita ya akan dibawa ke pengadilan, baik yang mendengar firman Tuhan maupun yang tidak mendengar. Kita semua akan diadili dengan adil oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa pengadilan Tuhan itu ya tidak akan menyembunyikan segala sesuatu, baik jahat maupun yang baik. Semuanya akan diadili oleh Tuhan, Bapa kita yang di surga. Jadi kita berharap Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk ajar kita supaya kita mengenal kepadanya, supaya kita terus berada di dalam naungannya yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan terus membantu kita dan memupukkan iman kita. Haleluya.